Pujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Marilah dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Percaya ada perkara yang ajaib yang saudara akan terima hari ini. Karena apa? Karena ada kejutan fajar, ya. Pasti saudara akan mengalami yang dinamakan kejutan fajar, ya. Saya percaya saudara, saat saya sedang mempersiapkan untuk khotbah Paskah ini, tiba-tiba saya itu dapat kata-kata ini, kejutan fajar. Saya juga bingung, apa ya Tuhan yang Engkau mau, ya. Aku akan menyediakan perkara-perkara yang ajaib, ya. Saudara percaya? Karena Dia hidup, ya. Pasti ada kejutan karena Yesus sudah hidup. Bukankah kita seringkali juga mengalami hal seperti itu? Tuhan, kenapa sih aku mengalami ini terus-terusan? Kenapa saya mengalami pergumulan terus-menerus seperti ini? Tuhan, benar-benar aku meletakkan hidupku, ya. Sudah gak ada pengharapan, gak ada sesuatu hal yang bisa aku harapkan. Sudahlah Tuhan. Penyerahan penuh, itu arti sabat lewat, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih artinya benar-benar sabat itu, meletakkan hidup itu bagaimana. Dikatakan sekali lagi, dengar, kejutan fajar. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan untuk dapat kejutan fajar? Hadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, ya. Jangan lari dari masalah, ya. Hadapi masalah itu, jangan lari dari masalah, jangan lari. Jangan mengeluh, karena keluhan tidak akan membuat sesuatu jalan keluar. Jangan ngeluh, tidak perlu kita ngeluh. Pengeluhan tidak membuat suatu jalan keluar. Jangan menunda waktu. Nanti engkau akan melihat kejutan fajar akan terjadi. Yang penting hadapi segala suatu masalah, Tuhan pasti buka jalan. Kejutan fajar akan terjadi. Nah, saudara, mereka berpikir enggak bakal terjadi itu? Oh tidak. Ada tindakan iman, ya. Sesudah Sabat, sesudah saudara dan saya meletakkan semuanya dengan penyerahan penuh, hadapi segala sesuatu, tiba-tiba kejutan fajar datang. Apa kejutan fajarnya? Tiba-tiba dia melihat ada gempa bumi. Dan saat gempa bumi, mereka itu belum sampai dikubur. Mereka masih jalan, mereka lihat, wow, gempa bumi. Mereka hendak balik. Biasanya kalau ada masalah-masalah, ada gempa bumi pasti balik lagi ke rumahnya, ya. Tapi mereka enggak balik. Mereka terus menuju ke kubur itu. Selesaikan semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Apa yang terjadi saudara? Dia terkejut karena batu sudah tergolek. Dan mereka melihat keajaiban. Karena ada apa yang dinamakan kejutan
pada saat fajar. Matius 16 ayat 21 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8. Bagaimana caranya sebagai orang percaya kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi air? Sebagaimana dikatakan di ayat 7, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu, bergantung, bersandar pada Tuhan. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita letakkan pada tumpuan kita. Jadi mengandalkan Tuhan, bertumpu pada Tuhan, menunjukkan pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Percayalah, jika Tuhan menjadi tumpuan kita, maka Ia akan sanggup menanggungnya, tidak peduli seberapa besar masalah atau beban yang kita pikul. Kita harus menaruh harapan pada Tuhan. Kata menaruh harapan dalam King James Version menggunakan kata trust yang berarti menaruh percaya atau kepercayaan. Jadi kita harus mengambil keputusan yang bulat untuk menaruh kepercayaan bahwa hanya dengan Tuhan maka segala sesuatu bisa terjadi. Kita harus mengandalkan Tuhan dulu, bertumpu dulu kepada Tuhan, baru kita bisa menaruh harapan sepenuhnya trust kepada Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan penyedia kebutuhan kita, tetapi banyak dari kita yang tidak menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dalam melakukan segala sesuatu, baik rohani maupun jasmani, kita harus menaruh trust kepada Tuhan. Ada dua pelajaran yang harus kita pahami tentang menaruh harapan kepada Tuhan. Pada saat kita menaruh percaya kepada Tuhan, percaya itu harus mengalami ujian. Untuk membuktikan apakah kita benar-benar menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan atau hanya sekedar percaya yang biasa, maka percaya kita itu harus mengalami ujian. Dalam 1 Korintus